Ibu, kita mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'du. Terima kasih ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program kita ya, pendampingan pembebasan sekolah penggerak. Dan hari ini sudah berapa kali schedule-nya nggak jadi gitu. Dan ini merupakan bagian daripada dinamika gitu ya. Terkadang kemarin sudah siap ada undangan gitu dari dan sebagainya. Mungkin di sini sudah siap-siap full tim sebagainya. Alhamdulillah mungkin walaupun hari ini teman-teman TK Miftahul Syahadah tidak full tim gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa ada hikmahnya, nanti Ibu bisa berbagi praktek baiknya apa yang kita lakukan hari ini ke teman-teman. Jadi nanti Ibu bisa melatih kemampuan retorika Ibu gitu kan, baik itu dengan ngobrol, baik itu dengan apa, yang penting apa yang kita lakukan hari ini bisa tersampaikan oleh teman-teman yang hari ini tidak ikut. Tadi ada informasi, ada muludan gitu ya. Mari kita mulai acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, yang akan kita lakukan hari ini adalah sesuai dengan kesepakatan antara sekolah Ibu dengan sekolah saya, bahwa setiap bulannya kita akan melakukan kegiatan yang berdasarkan rapot pendidikan. Di awal bulan sepakat bahwa rapot pendidikan disamakan saja dengan kober-kober yang lain gitu ya. Jadi untuk programnya pun kita samakan saja, dan bulan sekarang kita akan membahas tentang kombel Bu ya. Jadi kita akan belajar tentang komunitas belajar seperti itu. Jadi komunitas belajar itu apa sih itu, dan apa yang diharapkan dari komunitas belajar gitu. Kita akan belajar yang namanya kombel Bu ya. Tapi sebelumnya ini ada video Bu ya, mari kita tonton. Jadi mudah-mudahan ada semacam insight bagi Ibu semuanya terkait kombel. SMA Negeri 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sekolah kami. Situasi yang saya hadapi berawal dari tahun lalu ketika kami memperoleh raport pendidikan tahun 2023. Kami sadar bahwa melalui raport pendidikan kita dapat mengetahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik ataupun yang masih perlu pembenahan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan di sekolah kami. Setelah kami pahami dan diskusikan hasil raport pendidikan sekolah kami, ternyata ada beberapa indikator dengan nilai sedang dan skor yang rendah dan perlu pembenahan lebih lanjut. Jika dibandingkan pencapaian raport pendidikan dari tahun 2022, ada beberapa indikator yang memiliki capaian kurang. Maka di tahun 2023 ada sedikit peningkatan berubah menjadi sedang. Kami mempelajari akar masalah hingga inspirasi benahi untuk indikator prioritas. Ternyata kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah yang disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran dan manajemen kelas.
Wah, ternyata keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Banyak hal terbayang dalam pikiran saya. Apakah proses pembelajaran selama ini hanya sekedar rutinitas belaka yang kami lakukan? Atau siswa kami kurang merasakan pembelajaran yang bermakna? Belum ada inovasi pembelajaran dan kreativitas, hingga suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka pembelajaran bermakna, interaktif, aman, nyaman, menyenangkan akan jauh dari harapan. Hal ini berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah, dan tentunya rapor pendidikan kami di tahun berikutnya akan tetap rendah juga. Permasalahan ini membuat saya bingung pada awalnya. Namun saya tetap memotivasi diri dan mencari cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah aksi yang kami lakukan antara lain. Langkah pertama, kami mengadakan rapat bersama. Oke, Bu. Kita per sesi ya. Ini ceritanya cerita praktek baik, Bu ya. Cerita praktek baik itu ada 4 tahapan, Bu. Yang pertama adalah situasi awal. Keduanya adalah tantangan. Ketiganya aksi. Keempatnya refleksi. Nah, jadi dari video ini si kepala sekolah menceritakan tentang situasi awalnya dan tantangannya gitu. Jadi disingkat itu STAR, Bu. Jadi S pertama adalah situasi. Situasi di sini yang menceritakan tentang situasi sekolah. Ya biasanya situasi itu menceritakan hal yang belum baik gitu. Situasi seperti apa? Yang keduanya tantangannya seperti apa. Nah, kira-kira dari video tadi situasi yang diceritakan itu tentang apa, Bu? Walaupun ini sekolahnya SMA gitu ya, kan kita mah jenjangnya PAUD, tapi kan ada persamaannya gitu. Anggaplah misalkan si ibu tadi itu adalah kepala TK gitu. Anggap, karena memang sama, ada rapot pendidikan, ada proses pembelajaran. Silakan, ada yang mau bersuara? Gimana? Situasi yang dihadapi oleh kepala sekolah tadi ibu siapa ya? Siapa lagi? Situasinya gimana? Bu Sari Oktarina nih. Jadi gini Pak, Gimana, Bu? situasinya ibu kepala sekolah tadi ingin mengantisipasi kan apakah muridnya senang dalam pembelajarannya atau hanya sekedar menjalankan rutinitas aja gitu di sekolahnya gitu. Iya. Itu Pak. Siap. Siap. Makasih Ibu. Selanjutnya Ibu gimana? Ada tambahan lagi? Silakan. Ini kita kesempatan ya untuk memerdekakan diri kita. Silakan, gimana menurut Ibu? Si Ibu Sari ini menceritakan apa tuh situasi awal yang dia hadapi? Apa yang membuatkan Ibu Sari galau? Kan dia galau kan? Galau nilai anak-anak. Nilai anak-anak. Itu nilai anak-anaknya ada di apa tuh? Yang membuat Ibu Sari galau, banyak berpikir, itu penyebabnya apa, Bu? Kira-kira? Silakan. Siapa aja? Ini cerita berawal dari mana gitu? Berawal dari mana? Kita coba ulang lagi ya. Cerita ini berawal dari mana? Ada beberapa indikator dengan nilai raport pendidikan tahun 2023. Kami sadar bahwa melalui. Jadi apa yang membuat raport pendidikan? Jadi yang membuat dia galau itu adalah raport pendidikan. Di mana raport pendidikannya gimana hasilnya katanya? Melalui raport pendidikan, kita dapat mengetahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik ataupun yang masih perlu pembenahan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan di sekolah kami. Setelah kami pahami dan diskusikan hasil raport pendidikan sekolah kami, ternyata
ada beberapa indikator dengan nilai sedang dan skor yang rendah dan perlu pembenahan lebih lanjut. Jika dibandingkan pencapaian rapot pendidikan dari tahun 2022, jadi yang membuat ibu ini galau adalah rapot pendidikan, di mana ada nilai yang baik, sedang, dan kurang. Gitu. Tersimak apa yang kurang tadi? Yang paling rendah itu di bagian apanya nih? Ada beberapa indikator yang memiliki capaian kurang. Maka di tahun 2023 ada sedikit peningkatan berubah menjadi sedang. Kami mempelajari akar masalah hingga inspirasi benahi untuk indikator prioritas. Ternyata kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah yang disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran dan ketemu ya, yang paling rendah apa? Metode pembelajarannya itu, jadi metodenya kurang, jadi kualitas proses pembelajarannya yang rendah. Akar masalahnya karena metodenya kurang bervariasi, kurang menarik, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi dari video ini kita kita banget menurut saya mah kalau kita mau menyelami karakter Ibu Sari itu ternyata ya sama juga permasalahannya dengan apa yang kita lakukan gitu. Proses pembelajarannya gitu ya. Selanjutnya menjadi tantangannya apa nih, kita simak ya. Manajemen kelas. Wah, ternyata keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Nih, lihat. Kita itu harus jujur. Wah, itu kan ungkapan pengakuan ya. Bukan wah hebat ya, tapi wahnya nyadar bahwa sekarang sekolah kita itu berada pada posisi yang kurang baik-baik saja gitu. Ini yang harus dicamkan dari video ini. Kalau kita merefleksikan diri, sikap yang harus kita miliki adalah objektivitas, jujur kepada apa yang terlihat gitu. Ya ibu ketika bercermin, kerudung nyengsol, masa sih nyalahin cerminnya gitu kan? Tapi kan kita segera benahi, oh nyengsol gini kan, atau misalkan nah ini Bu ya, jadi rapat pendidikan itu adalah bagian daripada alat yang bisa kita bantu untuk memperbaiki kualitas sekolah kita, seperti itu. Sekarang kita kan sedang sulinjar Bu ya, sudah ngeri ya sulinjarnya? Minta tokennya ke operator ya. Jadi untuk sulinjar sekarang sudah dimulai. Abdi oge ngeri sampai tanggal 27 Oktober nantinya ya. Minta tokennya nanti dikerjakan. Banyak hal terbayang dalam pikiran saya. Apakah proses pembelajaran selama ini hanya sekedar rutinitas belaka yang kami lakukan? Atau siswa kami kurang merasakan pembelajaran yang bermakna? Belum ada inovasi pembelajaran dan kreativitas, hingga suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka pembelajaran bermakna, interaktif, aman, nyaman, menyenangkan akan jauh dari harapan. Hal ini berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah, dan tentunya rapot pendidikan kami di tahun berikutnya akan tetap rendah juga. Permasalahan ini membuat saya bingung pada awalnya. Namun saya tetap memotivasi diri dan mencari cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah aksi yang kami lakukan antara lain. Langkah pertama, kami mengadakan rapat bersama untuk membicarakan strategi pembenahan kualitas pembelajaran kami. Setelah ulun rembuk, ditemukan solusinya, yaitu membentuk komunitas belajar yang menjadi wadah atau tempat belajar dan berdiskusi bersama yang dilakukan secara rutin, terukur, dan khusus membicarakan tentang perbaikan pembelajaran
yang berdampak pada hasil belajar siswa. Kami sepakat bahwa ujung tombak pembelajaran berkualitas itu adalah guru. Sehingga dengan berkomunitas belajar, kami bersama-sama membenahi proses pembelajaran yang dimulai dari guru. Guru harus memiliki kesadaran pribadi untuk berubah dan mau belajar. Dengan harapan guru mampu menciptakan ide-ide baru kreatif dan praktik baik yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensinya dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Langkah yang kedua, selanjutnya saya mengajak rekan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran dan para wakil kepala sekolah yang sudah memahami situasi dan kondisinya untuk berdiskusi bersama. Selanjutnya kami memetakan masalah, merangkum usul, ide, dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk penguatan dukungan dalam membentuk komunitas belajar. Jadi tantangannya tadi kurangnya inovasi, belajar hanya rutinitas gitu ya, terus anak tidak menyenangkan, itu tantangannya. Sehingga kepala sekolah ini juga hampir putus asa kan, bingung gitu untuk mencari strategi yang tepat. Ternyata ya dia melakukan apa ya yang namanya resistensi. Jadi ibu kita itu harus punya daya pental, resistensi itu kekuatan, atau jadi ketika kita istilahnya ada pada posisi yang kita tidak harapkan, harus bisa menguatkan diri kita. Tak ibu ini juga menguatkan dirinya bahwa bisa mengatasi masalah ini. Sehingga ada solusi yang pertama adalah dia ingin memaksimalkan yang namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu ibunya sambil kita diskusi saja. Jadi komunitas belajar itu tidak harus gimana gitu. Jadi komunitas belajar itu yang penting ada jadwal rutin. Ibu misalkan sepakat Sabtu Minggu sekali, misalkan hari apa. Apa yang dilakukan di sana? Berbicara. Misalkan progres perkembangan anak di kelompok A seperti apa, progres perkembangan di kelompok B seperti apa, apakah ada masalah yang hadapi, kalau ada seperti apa. Nanti akan diskusi dan akan menemukan solusinya seperti itu. Dan kombel itu ada beberapa jenis Bu ya. Ada kombel sekolah. Ini Miftahus Sa'adah. Miftahus Sa'adah saya artinya tahu. Miftahus Sa'adah. Miftahus pembuka ya. Sa'adah itu apa ya? Sa'adah. Ya misalkan nama kombelnya bisa kombel Miftahus Sa'adah atau nama kombel yang lain. Misalkan saya kan sekolahnya TK Asirod. Asirod artinya lampu, lentera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kesawi ya, santai, paham kesibukannya. TK Asirod punya kombel yang namanya kombel lentera. Itu dirutinkan. Kegiatannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nanti kita akan melihat ya. Kombel nanti di video ini bisa ngariung di handapun tangkal, gitu. bisa ngariung di payunan tukang bakso. Tapi ulah fokus karena bakso gitu ya. Jadi intinya kalau liliwetan, kalau rurujakan itu adalah sunnahnya. Yang wajibnya adalah isi daripada apa yang kita diskusikan. Sebetulnya TK itu sudah alami terbentuk kombel-kombelnya. Aya liliwetan, aya botram kan gitu ya. Kanton ayeuna dipilari bade ngobrol teh naon gitu. Seperti gitu nya. Tadi aksi ini pertama adalah mengaktifkan kembali komunitas belajar. Kombel bisa berjalan kalau didasari oleh gurunya butuh. Makanya ada slogan yang bagus menurut saya mah dulu waktu apa ya saya dapatnya. Kita kalau mau mengajar harus mau belajar. Jadi kita nggak boleh curang ya, ngajar woy, terus hari belajar gitu. Jadi kita sebagai pengajar harus mau belajar, siap mengajar, siap juga belajar, seperti itu bunyinya. Langkah keduanya kita simak lagi. Langkah ketiga,
maka terbentuklah komunitas belajar kami dengan nama Komunitas Belajar Cadar Harap, yaitu kepanjangannya Cara Guru Belajar Harapan Jadi Guru Hebat. Dengan harapan melalui komunitas belajar kami, bersama-sama guru dapat berproses dalam belajar, berefleksi, dan berbagi. Dalam proses pelaksanaannya, pada tahap awal dibentuklah tim Kombel sebagai tim pelaksana yang diharapkan dapat menjadi fasilitator dan agen penggerak perubahan di komunitas. Kepala sekolah, agen perubahan, dan tim pelaksana mengajak seluruh peserta yang terdiri dari guru dan tenaga administrasi sekolah bersama-sama melakukan telaah, analisis rapor pendidikan, dan data asesmen siswa. Kemudian penguatan komunitas belajar dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah. Selanjutnya membuat komitmen bersama, menyepakati tata nilai, menentukan waktu dan jadwal kegiatan komunitas belajar. Pada tahap pelaksanaan, kelompok rumpun atau mata pelajaran yang terdiri dari 8 rumpun, yaitu rumpun IPA, IPS, Bahasa, Matematika, BK, Pendidikan Agama dan PKN, serta kelompok rumpun tenaga administrasi sekolah melaksanakan rangkaian inquiry yang terdiri dari refleksi awal, yaitu guru-guru mendiskusikan analisis hasil belajar siswa, serta permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas yang nanti akan menjadi dasar dalam menentukan agenda atau topik prioritas diskusi dalam komunitas belajar. Kemudian menentukan tujuan dan target belajar dalam peningkatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan perencanaan. Guru berkolaborasi untuk mengembangkan dan mereview perencanaan pembelajaran yang nanti akan diimplementasi dalam praktik pembelajaran di kelas oleh guru model. Setelah itu diadakan evaluasi untuk mendiskusikan efektivitas hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model di kelas. Dalam kegiatan ini dibentuklah kelompok kecil masing-masing guru mata pelajaran atau kelompok rumpun untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dengan subjek pembahasan tentang siswa. Diharapkan semua guru dapat berpartisipasi, berbagi percakapan bermakna, dan berbagi praktik baik tentang perencanaan dan proses pembelajaran, permasalahan dalam kelas, alternatif solusi menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Langkah keempat, setelah satu tahapan siklus selesai, kami biasanya membuka kombel besar untuk... Tadi ada istilah inquiry, Bu. Jadi inquiry ini ada tahapan-tahapannya tadi ya. Jadi nanti kalau ibu mau mengaktifkan kombel ibu ada yang namanya tahapan inquiry. Karena ini jenjang SMA ada beberapa jenjang mata pelajaran. Kalau di ibu mungkin bisa merger kelompok A dan kelompok B atau bisa dipisahkan gitu, kelompok A, kelompok B gitu. Kalau kita kan cakupannya lebih kecil, lebih sederhana. Tadi ada yang namanya istilah inquiry. Jadi nanti kombel itu diawali dari membahas permasalahan yang terjadi. Nya intinya mah curcol heula gitu. Misalkan ibu ada permasalahan di kelompok A seperti ini. Masalahnya seperti apa? Kalau memang masalah itu istilahnya tidak bisa diatasi dengan pemikiran sendiri, harus ada teori. Misalkan ada permasalahan anak yang kurang terindikasi berkebutuhan khusus misalkan. Ibu hanya menangkap gejalanya saja begini-begini. Nanti ada ide, oh itu teh sigana mah terindikasi masuknya ke autisme misalkan. Itu kan ditampung. Berarti masalahnya saya belum tahu bagaimana cara mengatasi anak yang punya gejala autisme misalkan, autis misalkan, atau ADHD atau hiperaktif dan sebagainya. Misalkan dari guru yang lain
bagaimana kalau kita belajar tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dari mana tuh sumbernya? Nih saya punya video, nih saya punya modul teman yang kuliah. Dulu saya pernah kuliah pelajaran tentang ABK, bisa kita bedah gitu. Nanti yang menjadi narasumbernya siapa? Ya ibu itu. Ibu itu diskusi, ibu itu juga kembali membuka referensi yang sudah lama, teman-teman yang lain pun menyimak. Itu nanti akan support system nantinya. Jadi saling mendukung seperti itu. Pamitos beres gitu, pengen ada perencanaan. Oh nanti di kelas untuk anak yang ini saya akan melakukan ini. Karena dari teori yang dipelajari ternyata penanganan anak berkebutuhan khusus itu seperti ini gitu. Nanti setelah dilakukan aksi ibu di kelas, misalkan yang punya masalah di kelompok A, diterapkan tuh solusinya di kelompok A, aksi itu. Nanti setelah dilaksanakan, ibu ngariung deui kumaha hasilna. Lumayan ayeuna mah rada aya perubahan si murang kali teh. Anu tadina los kontak misalkan ayeuna ngahulang terus, ayeuna mah aya respon gini. Tah itu respon-respon yang didapatkan itu ibu catat gitu, bisa didokumentasikan, bisa ditulis, bisa diobrolkan dan sebagainya. Nanti ibu sudah punya praktek baik nanti. Situasi awalnya istilahnya ibu kesulitan menangani anak berkebutuhan khusus, tantangannya ibu kurang pengetahuan tentang berkebutuhan khusus, baru melakukan aksi, yaitu melakukan diskusi bersama dengan seluruh kepala sekolah dan guru-guru warga sekolah. Terus ada juga orang tua dilibatkan, misalkan diajak ngobrol. Kan itu sulit ya, kalau orang tuanya tidak menerima anaknya disebut ABK, kan bisa jadi permasalahan tersendiri. Makanya kita juga dalam menyampaikan gejala-gejala itu kan harus punya trik dan strategi biar si orang tua tidak merasa terpojokan dengan informasi yang kita berikan. Itu udah punya praktek baik, Bu. Nah, di sini ada jago IT-nya, misalkan videonya yang bisa ngedit, silahkan reka adegan. Ketika ibu diskusi kayak tadi kan, dan itu kan kelihatan syutingnya kan, orang diajar di handapun tangkal buah kan, itu reka adegan artinya kegiatan itu sudah dilakukan tapi waktu itu tidak ada yang mendokumentasikannya, maka ibu reka adegan itu boleh rekonstruksi, misalkan dalam kejadian kriminal maka kayak gitu ya. Itu mungkin selanjutnya kita akan lihat aksi yang berikutnya. Berefleksi bersama-sama tentang hasil siklus yang telah dilakukan. Selanjutnya langkah kelima, dalam upaya merawat komunitas belajar kami agar tumbuh subur dan tetap eksis serta tetap bermakna bagi kami, berupaya konsisten dalam melakukan monef, memotivasi, mengapresiasi dan mendampingi serta menempatkan diri sebagai teman belajar dalam komunitas. Oh iya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam komunitas adalah ciptakan suasana yang komunikatif, interaktif, akrab, kekeluargaan, dan menyenangkan, sehingga seluruh anggota merasa aman, nyaman, dan penuh keakraban dalam belajar. Seiring berjalannya waktu dan terus berproses dalam komunitas belajar, kami berefleksi bersama. Ternyata banyak hal yang dapat dirasakan oleh semua anggota komunitas. Di antaranya, pertama, masalah dan kebutuhan belajar siswa yang dirasakan oleh guru dapat diidentifikasikan dan dicari solusinya secara kolaborasi dan gotong royong, melahirkan ide-ide pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua, guru semakin percaya diri dengan lebih kritis berpartisipasi secara aktif dalam komunitas belajar dengan tidak membedakan yang mana guru senior dan guru junior. Yang ketiga, muncul semangat dan ketertarikan
dengan kesadaran pribadi guru untuk belajar, berdiskusi, berefleksi, dan berbagi cerita praktik baik bersama dengan sesama rekan sejawat tentang pengalaman bermakna yang dialami di kelas. Selain itu, implementasi siklus inquiry dalam Kombel menciptakan berbagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di antaranya, pembelajaran dengan melibatkan orang tua sebagai sumber belajar, kemudian pembelajaran kolaborasi antar kelompok mata pelajaran, selanjutnya pembelajaran dengan pemanfaatan Chromebook menggunakan berbagai aplikasi, kemudian pembelajaran dengan melaksanakan program wayah atau wisata ilmiah, pembelajaran dengan memanfaatkan media dan alat pembelajaran kreatif. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dan hal yang menggembirakan bagi kami adalah hasil raport pendidikan kami di tahun 2024 ini. Memperoleh nilai baik, skor capaian naik untuk seluruh indikatornya. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru hebat, demikian cerita dari kami. Ternyata berbagai masalah yang terjadi di sekolah selalu ada solusinya ya, jika kita saling berkolaborasi dan bertanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Selamat berkolaborasi dan berkarya. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli bunga yang sedang mekar. Mari belajar, berefleksi dan berbagi di dalam komunitas belajar. Perkenalkan. Ya, dari video ini alhamdulillah punya kita menemukan ya, mudah-mudahan ada semacam aya anu ngeliat gitu kan dina sanubari orang oh iya nya namanya tergerak gitu kan untuk melakukan apa yang Ibu Sari lakukan gitu. Karena memang Kombel itu tidak harus mewah, tidak harus gimana ya, tidak harus mendatangkan narasumber, karena ibu itu bisa jadi narasumber. Bahkan ibu akan tidak terlasa ibu sedang mengasah diri ketika ibu mempresentasikan apa yang ibu ketahui. Nanti ibu akan lebih percaya diri, akan lebih kuat terhadap gempuran komentar atau isu-isu yang berseliweran di luar sana. Mungkin ibu masih ragu apakah yang ibu lakukan ini sudah benar mengajar di sekolah, misalkan calistung deh, gitunya. Mungkin ibu masih ragu ngajarkan calistung teh kumaha kan gitu. Kenapa kita bisa ragu? Karena kita kurang wawasan dan kita tidak melatih bahwa kita juga manusia hebat sama seperti manusia yang lain seperti itu. Jadi, ayo tolong.